Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Senin 3 Mei 2021, itu bertepatan dengan 21 Ramadan 1442 Hijriah. Allah masih memberikan kita segala macam nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan Mutiara Ramadan, Nasihat Ramadan untuk pelajar dan mahasiswa, dosen, teknik, dan umum, yang secara rutin kita adakan sejak awal Ramadan kemarin, dan sekarang sudah edisi ke-21 Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan buat suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya, para pendengar sekalian yang hadir pada Zoom pada sore hari ini. Hari ini kita akan dengarkan bersama-sama Mutiara Ramadan, yang mana akan disampaikan oleh Bapak Hafiz Rahman, SE, MSBS, PhD. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi, yaitu di Prodi Manajemen, Universitas Andalas. Beliau S2 di Universitas Leipzig, ya, dengan jurusan Small Business Studies, kemudian S3 di University of Huddersfield Business Study di tahun lulus 2014. Dan beliau sekarang ini aktif di Universitas Andalas di jurusan manajemen. Baik, kepada Bapak Hafiz, dengan tema panutan atau role model dalam pembentukan dan pengembangan karakter anak dan individu. Dan insya Allah kita berikan kesempatan 15-20 menit ke depan kepada Bapak Hafiz untuk memberikan pemaparan materinya pada kita semuanya, dan nanti silakan disiapkan pertanyaannya, bisa langsung dan atau bisa disampaikan lewat kolom komentar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita persilakan kepada Pak Hafiz untuk memberikan materinya. Silakan Pak Hafiz. Di unmute dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, dan juga peserta tausiah Ramadan, Mutiara Ramadan pada sore hari ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul secara virtual di sini, di platform ini, dalam rangka saling sharing tentang berbagai hal positif yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam tentunya juga tak lupa kita persembahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke dalam suasana penuh kedamaian, penuh berkah, dan penuh makna dalam menjalani hari-hari kita bersama. Baik Bapak Ibu, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah atau adik-adik yang sudah kenal saya mungkin nggak heran lagi siapa saya. Tapi bagi yang baru kenal mungkin sebagian besar belum kenal sama saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Razi tadi. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan saya akan mencoba untuk sharing tentang sesuatu yang mungkin berguna bagi kita semua. Ini apa yang akan saya bahas di sini adalah tentang panutan, tentang role model bagi karakter dan pengembangan diri kita. Bapak, Ibu, dan adik-adik, kenapa saya memilih ini sebagai topik pembicaraan atau sharing kita pada sore hari ini? Ini disebabkan karena adanya fakta bahwa makin lama ada kecenderungan kita karakter kita makin lemah dan makin memburuk. Personality kita juga semakin mengarah ke hal-hal yang negatif yang disebabkan karena ya kemajuan zaman, perkembangan teknologi dan media, kemudian semakin renggangnya hubungan sosial antar manusia. Nah, panutan
itu akan mempengaruhi perkembangan psikologis orang, ya, terutama kepada anak, terutama kepada individu, terutama mempengaruhi bagaimana seseorang memandang masa depan, bagaimana seseorang memandang tujuan dan cita-cita hidupnya seperti apa, cara bergaulnya seperti apa, bersosialisasinya seperti apa, dan bagaimana memandang orang lain tentunya. Nah, dalam banyak hal, role model atau panutan itu, saya yakin bahwa setiap orang pasti punya panutan masing-masing, gitu ya. Nah, yang dimaksud sebagai role model itu apa sebenarnya? Nah, itu adalah seseorang yang atau sekelompok orang yang karakter, tingkah laku maupun tindak tanduknya diupayakan untuk ditiru oleh orang lain. Jadi kalau saya misalnya melihat ada seseorang, saya nilai bahwa dia baik, dia oke dan segalanya, itu bisa jadi saya termotivasi untuk meniru tingkah lakunya, perilakunya seperti itu. Nah, dalam ilmu tentang role model ini, kebetulan saya memang disertasinya tentang role model, sehingga saya itu yang akan saya sharing pada sore hari ini. Nah, bagi banyak orang, role model itu biasanya adalah dia akan menunjuk orang-orang yang memiliki pencapaian tertentu, ya, orang yang luar biasa, yang memiliki karisma, yang memiliki karakter yang cukup kuat. Nah, cuman masalahnya sekarang yang terjadi itu adalah di dalam masyarakat itu adalah masalah yang timbul itu kebanyakan disebabkan karena orang melihat role model yang salah begitu. Nah, di dalam ilmu tentang role model sendiri atau panutan sendiri, ada panutan yang positif atau role model yang positif dan ada role model yang negatif seperti itu. Cuman yang menjadi masalah sekarang adalah yang lebih banyak ditiru itu adalah yang lebih banyak menjadi panutan orang itu adalah role model atau panutan yang negatif. Coba lihat faktanya. Kita lihat orang yang ada yang mengidolai orang yang suka tiktokers, ada yang mengidolai orang yang mungkin memiliki prestasi negatif sebenarnya dan tidak bermanfaat dalam kehidupan. Nah, jadi pada saat seseorang melihat tentang panutannya itu, banyak sekali hal-hal yang mendasari. Semakin seseorang itu, semakin sering dia melihat, semakin sering dia berinteraksi dengan panutannya, semakin dia mampu mengakses jalan cerita hidup si panutannya, maka dia akan semakin mungkin untuk terpapar. Nah, disinilah masalah yang terjadi sekarang. Ya, yang terjadi sekarang adalah seperti yang saya bilang, kecenderungannya anak kita, remaja maupun mahasiswa maupun banyak orang itu melihat bahwa yang paling menjadi idola itu adalah orang yang sukses secara instan dengan melalui berbagai cara. Ya. Contohnya seperti ini. Orang yang tiba-tiba mendadak ya, orang yang memiliki kesejahteraan finansial, dan itulah yang biasanya menjadi role model orang. Nah, jadi ada semacam pembalikan situasi sekarang bahwa kita justru menilai orang yang menjadi panutan kita itu adalah orang yang yang bisa mengelak dari apa yang menjadi sesuatu yang sebenarnya baik gitu. Dan itu seperti sebagaimana yang saya lihat adalah ternyata kecenderungan orang untuk menilai seseorang lain menjadi role model itu
itu justru disebabkan karena seringnya sosial media bermain, seringnya tayangan di televisi. Jadi saya sekarang, mohon maaf, saya justru semakin khawatir. Semakin sering koruptor di KPK yang berbaju oranye itu disorot sambil cengar-cengir, ada kemungkinan anak-anak kita, adik-adik kita yang belum punya identitas diri dan masih labil, itu dia akan justru akan mengidolai orang itu, akan melihat orang itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Gimana coba? Ada orang yang sudah jelas-jelas berlawanan dengan hukum, tapi masih bisa cengar-cengir di hadapan TV. Masih bisa ngomong yes, masih bisa ngomong wow di depan TV. Dan itu membuat transmisi role model itu ke anak-anak yang masih labil itu menjadi sangat negatif. Anak-anak akan menilai, wah, jadi koruptor ternyata nggak masalah ya, masih bisa masuk TV, masih bisa senang, masih bisa senyum-senyum dan sebagainya seperti itu. Jadi ada semacam transmisi negatif atau pesan negatif yang disampaikan oleh orang yang sesungguhnya tidak harus menjadi role model, dan itu semuanya dipengaruhi oleh media, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dan itu kita sesalkan bersama. Sekarang coba adik-adik mahasiswa yang mengidolai Atta Halilintar, yang mengidolai Awkarin, coba. Apakah yang disampaikan mereka itu bermanfaat untuk masa depan kita? Belum tentu. Tapi kenapa dia mampu untuk menjadi role model atau panutan bagi orang lain? Disebabkan karena ada YouTube, disebabkan karena ada TikTok yang mentransmisi apa yang mereka lakukan kepada orang lain. Kasarnya sekarang orang yang makin membuat sesuatu yang aneh-aneh, justru itulah yang akan menjadi panutan orang. Dan itu yang membuat kita sama-sama seharusnya khawatir bahwa ada perubahan perilaku, karakter yang disebabkan karena kita meniru seseorang yang sama, sesuatu yang sama. Nah, kalau melihat fakta seperti itu, kita tentunya miris. Padahal di dalam Islam itu sudah jelas disebutkan, sudah jelas kita bisa ketahui bahwa panutan terbaik kita itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Kita kenal beliau sebagai uswatun hasanah, orang yang patut diteladani bagi seluruh umat. Dalam hal apapun, Rasulullah itu sebagai kepala keluarga, pemimpin umat, pengusaha, pemimpin akidah, spiritual, moral, dan apa saja seperti itu. Nah, sayangnya kita banyak sekali mengidolai Rasulullah itu hanya di mulut saja. Kita tidak sampai pada mengidolai Rasulullah, sampai pada perubahan perilaku, begitu. Ya, nah itulah yang hal-hal yang menjadi yang menjadi sesuatu yang kontraproduktif pada saat kita salah melihat atau menunjuk seseorang menjadi role model. Nah, jadi kenapa situasi itu terjadi? Kenapa kita tahu bahwa Rasulullah itu bisa kita jadikan teladan, tapi ternyata kita nggak mampu untuk mengimplementasikan apa yang kita teladani dari Rasulullah itu. Banyak hal. Karena ada tuntutan hidup. Karena ada konsumerisme atau materialisme. Karena ada kemajuan zaman, tren. Orang pakai TikTok, orang pakai YouTube, ngelihat satu YouTuber, melihat beberapa orang YouTuber, wah udah dia kaya, dia ngetop seperti itu, ya kita jadi pengen juga jadi YouTuber.
Banyak sekali kalau adik-adik mahasiswa tanya kepada adik-adik kita yang SD, pengen besok kalau besar pengen jadi apa cita-citanya? Masa jadi YouTuber? Bukan saya meremehkan hal tersebut, tapi kan ada hal yang jauh lebih bermanfaat dari itu. Nah, tentunya kesemua hal ini, kesalahan menunjuk panutan, memperlakukan orang lain yang negatif sebagai role model, itu akan membahayakan pembentukan karakter kita. Pembentukan karakter anak terutama. Dan yang lebih berbahaya juga adalah itu berbahaya terhadap pembentukan identitas diri seseorang. Jadi, kalau saya melihat sekarang situasinya adalah salah satu yang membuat kita terjerat dengan berbagai kasus, dengan berbagai masalah adalah karena kita tidak memiliki role model atau panutan yang benar-benar tulus, ikhlas melakukan sesuatu tanpa ada unsur-unsur yang lainnya. Nah, kita melihat politisi, kita melihat pemimpin kita melihat berbagai orang, berbagai figur yang kemudian kita coba untuk menjadikannya role model, ujung-ujungnya ternyata mengecewakan kita. Dan itu kita sudah terlanjur menjadikan dia idola, menjadikannya sebagai panutan kita. Dan itu yang akan membuat karakter dan identitas diri kita menjadi negatif di masa yang depan. Nah, dengan demikian apa solusinya? Tentunya kita perlu selektif, sangat selektif dalam memilih panutan kita. Ya. Memilih panutan itu tidak semata hanya masalah sense atau perasaan. Oh iya, saya ngetop, saya ngefans, saya suka sama dia. Bukan. Yang perlu kita lakukan adalah menyeimbangkan dengan unsur rasionalitas kita. Ya. Yang kedua adalah kita perlu memperhatikan pembentukan pola psikologis diri kita masing-masing dari melihat orang lain. Misalnya seperti ini, kalau kita melihat, kita menjadikan Sandiaga Uno, taruhlah, sebagai seorang panutan. Oke, lantas kita harus tahu apa kira-kira yang menjadi dampak psikologis kita pada saat menjadikan dia sebagai panutan kita. Yang berikutnya kita sebaiknya, karena saya sudah meriset bahwa transmisi role model itu salah satunya berkaitan dengan konsumsi tayangan televisi atau tontonan, maka ada baiknya kita jauh lebih selektif lagi untuk menggunakan televisi, tayangan, teknologi, dan memilih tayangan-tayangan yang benar-benar mengandung unsur yang positif saja. Nah, di sanalah kalau kita sudah bisa selektif dan membatasi diri untuk menghambat transmisi, untuk menghambat mekanisme negatif dari role model itu, insya Allah kita akan dapat memilih panutan yang jauh lebih baik yang akan membawa dampak dan karakter positif pada diri kita masing-masing. Nah, itu sharing singkat saya pada hari ini, pada sore hari ini. Mungkin kita bisa berdiskusi dengan hal ini, dan mengakhiri hal ini saya ucapkan alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafiz. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan role model. Nah, ini menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hafiz. Memang kenyataannya pada era sekarang ini dengan keterbukaan teknologi, apalagi ditambah juga dengan pandemi COVID ini, itu semua akses baik itu teknologi, baik itu Instagram, sosial media, katakanlah Facebook, ya apalagi YouTube, gitu kan, itu menjadi salah satu hal yang ya rutin lah, mungkin menjadi primer lah untuk kesehariannya.
Dan ini menarik tadi solusinya salah satunya adalah kita lebih selektif lagi dalam memilih tayangan-tayangan itu yang hanya mengandung unsur positif saja, ya seperti itu. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Hafiz tadi ini memang studinya sekali tentang role model ini. Barangkali di sini silakan kita buka diskusi tanya jawab langsung ya. Boleh gimana Pak? Boleh langsung atau boleh langsung nggak apa-apa. Oke, boleh langsung silakan raise hand, fitur raise hand di sini atau langsung ngomong juga nggak apa-apa. Langsung ngomong juga nggak apa-apa, silakan. Baik, kalau enggak, saya coba bertanya dulu nih, Pak Hafiz. Ini menarik ini karena memang bidangnya memang role model panutan ini. Nah, bagaimana kiranya nih Pak, sekarang ini terkait dengan trending topik, baik itu di sosial media, YouTube lah barangkali ya, semua trending topik itu katakanlah tidak ada yang kebanyakan lebih banyak dominannya yang negatif daripada positif. Nah ini tentu anak-anak kita, terutama yang bahkan TK pun sudah bisa mengakses itu gitu. Nah kira-kira bagaimana caranya kita agar pemahaman itu, kita tahu dalam Islam bahwasanya role model kita adalah panutan kita, suri tauladan kita adalah Nabi Muhammad SAW, ya. Nah mana kita meyakinkan ya dan menselektif tayangan-tayangan yang berbau unsur yang negatif lah seperti itu Pak, yang ada di sosial media atau di platform lainnya seperti itu Pak. Mungkin ada hasil riset. Ya Allah. Oh begitu. Apa kabar sayang? Begini, kita tidak dapat menghambat teknologi dan kita tidak bisa menghindari diri dari terpapar oleh teknologi, oleh tayangan, oleh berbagai hal yang selama ini kita sukai, YouTube, TikTok, Instagram, dan sebagainya, contohnya seperti itu, yang merupakan transmitter dari orang lain. Ya, kita nggak bisa menghalangi itu. Nah itu sebuah keniscayaan, kita nggak bisa. Nah apa yang bisa kita lakukan? Sekiranya kita ingin anak-anak kita memiliki karakter yang baik, adik-adik mahasiswa berkembang dan bertumbuh menjadi individu yang memiliki karakter kuat, identitas yang positif seperti itu. Yang pertama, selain selektif itu, untuk anak-anak kita yang kecil, sertailah. Biarkan mereka berkembang, oke. Melihat YouTube, oke. Tapi kita juga harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang mereka lihat itu bermanfaat. Yang mereka lihat itu tidak baik. Yang mereka lihat itu dampaknya seperti ini di kemudian hari dan sebagainya dan sebagainya. Nah, apa esensi yang saya akan sampaikan di sini adalah bagi orang tua tentunya harus menyertai anak dengan perkembangan teknologi itu. Disertai anak. Ya, dan begitu menyertai anak, disertai dengan berkomunikasi dengan anak. Nah, dari komunikasi itu kita bisa tahu anak kita seperti apa perkembangan psikologisnya. Adik-adik mahasiswa juga seperti itu. Ya, ada orang tua dan berkomunikasilah dengan baik dengan orang tua. Ya, sehingga orang tua kita juga bisa memberikan pandangan apa yang menjadi progres atau perkembangan hidup kita seperti apa. Masalahnya sekarang itu banyak anak-anak itu, mahasiswa itu, begitu dia tahu tentang sesuatu, dia diam dengan orang tuanya. Tidak berkomunikasi dengan orang tuanya. Lebih parah lagi, orang tua juga tidak bertanya apa yang terjadi dengan engkau. Begitu. Nah, di sanalah. Jadi salah satu yang bisa membuat transmisi negatif dari panutan yang tidak benar itu terhambat masuk ke dalam karakter kita, karakter individu adalah dengan jalan berkomunikasi dengan orang yang terdekat kita. Apakah benar ini? Apakah ini
tidak menyalahi sesuatu yang wajar, norma, dan segala. Di saat kita tidak membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan anak, di saat itulah kita sebenarnya pelan-pelan itu sudah mengarah ke situasi psikologis yang kurang baik sebenarnya. Begitu, Pak Razi. Baik, baik. Jadi intinya tadi adalah membangun komunikasi yang baik ya Pak ya, antara kedua belah pihak. Tidak bisa juga disalahkan anak juga, tapi orang tua juga harus bertanya, harus aktif juga gitu ya. Betul. Untuk menanyakan. Iya, sekarang begini, saya selalu happy-nya itu dari setiap studi tentang panutan itu, anak selalu bilang orang tua saya adalah panutan saya. Tapi sekarang kecenderungannya coba kita bertanya pada diri kita sendiri. Orang tua, saya sebagai orang tua, memang benarkah sudah pantas dan layak dijadikan panutan oleh anak saya? Begitu saya misalnya tidak mampu atau tidak menyempatkan diri mendengar anak saya, berkomunikasi dengan anak saya, apakah saya sudah memberi hak dia untuk menjadikan saya sebagai panutan dia? Nah, misalnya juga seperti ini. Kalau orang tua yang misalnya anak sekolah dari pagi sampai sore dan kemudian malamnya orang tua juga sibuk sendiri dan sebagainya, itu juga tidak akan membentuk jaring komunikasi yang cukup baik. Jadi dari orang tua juga harus menyadari bahwa benar nggak saya sudah bisa menjadi panutan bagi anak saya? Apakah yang saya lakukan ini memang sudah wajar, sudah benar seperti itu? Nah, itu yang saya bilang tadi, bukan hanya masalah sense, tapi juga masalah rasionalitas kita. Rasionalitas. Oke. Iya, betul. Baik. Terima kasih Pak Hafiz atas jawabannya. Oke. Nah, ini sudah ada yang bertanya lewat kolom chat. Mungkin ada yang bertanya langsung sama Pak Hafiz, boleh silakan. Ada pertanyaan di chat ini dari Asni Dewi. Assalamualaikum, boleh saya bertanya, Pak? Untuk anak, apakah ada batasan teknologi yang kita berikan kepada anak? Contohnya sekarang ini ada sajadah pintar, smart bottle, bahkan HP dengan kecanggihan yang terbaru dalam konten batasan wajar. Oke, menarik pertanyaannya. Saya adalah termasuk orang yang suka dengan teknologi. Dan saya selalu bilang bahwa dunia tanpa teknologi, kita tanpa teknologi itu tidak akan berkembang secara wajar juga seperti itu. Karena teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Dan itu sudah masuk ke seluruh bidang kehidupan kita. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana kita memilah dan memilih teknologi yang bisa diperkenalkan ke anak. Nah, seperti itu. Ya. Ini menjadi masalah pada saat orang tuanya sendiri juga tidak memahami, ya. Jenis teknologi seperti apa yang sesuai dengan progres atau perkembangan anak saya. Kalau misalnya Ibu bilang tadi sajadah pintar, kemudian smart bottle dan sebagainya itu hal-hal yang biasa saja, dan batasannya itu, Ibu, itu semuanya itu tergantung pada perkembangan psikologis anak kita. Ya, anak kita itu berbeda-beda perkembangan psikologisnya. Ada anak yang sangat aktif, ada anak yang sangat agresif untuk mencari informasi, ada anak yang sangat agresif untuk bersosialisasi, ada anak yang introvert seperti itu, ada yang ekstrovert dan sebagainya. Sehingga apa? Orang tua juga harus mengerti, oh ya anak saya tipikalnya seperti ini, berarti kalau saya perkenalkan dengan teknologi seperti ini, saya bolehkan dengan teknologi yang saya seperti ini akan membawa kerugian bagi dia. Nah, di sanalah seperti yang saya bilang tadi, komunikasi dengan anak itu sangat penting. Jalinlah komunikasi dengan anak, adik-adik mahasiswa juga menjalin komunikasi dengan orang tua, dan di sanalah insya Allah nanti
kita akan semakin menjadikan orang tua kita menjadi panutan yang terbaik selain Nabi Muhammad SAW. Gitu, Ibu. Oke, silakan lanjutkan Razi. Iya. Masih ada lagi yang bertanya, Ibu? Bapak, silahkan. Adik-adik mahasiswa nih. Yang galau tuh kan banyak mahasiswa. Mahasiswa tuh banyak galaunya. Halo? Halo Pak Razi, hang ya? Crash ya? Iya. Yes. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang mau bertanya. Halo, Bu Asniati Bu Asniati, ada Bu Asniati? Ini ada Bu Asniati nih. Bu Asniati. Iya. Oke. Semasa kita ini dari Bu Asniati. Semasa Ya. kita dulu banyak sekali role model kita. Habibie, Emil Salim, Pak Azwar Anas. Umumnya orang tua kita mengajarkan kita supaya rajin belajar, supaya pintar, seperti idola kita. Saat ini idola generasi muda sudah berubah lebih ke artis, lebih ke orang-orang yang populer seperti itu ya. Bukan orang-orang yang memiliki kualitas begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengarahkan idola mahasiswa kepada seseorang yang pantas? Begini, Ibu. Salah satu yang penting kita pahami terkait dengan transmisi tentang panutan itu adalah expose berlebihan. Ya. Sekarang ini orang-orang faktanya menunjukkan bahwa orang-orang yang tawadu, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang memiliki otak brilian, itu kebanyakan menjadi orang yang tidak populer dibandingkan orang-orang yang berbuat atau melakukan sesuatu yang di luar kewajaran dan kemudian di-upload atau di-expose secara berlebihan. Nah, jadi ada dua situasi sekarang. Orang yang pintar, orang yang kita idolakan, yang kita ingin idolakan itu tidak terekspos dengan baik. Sementara orang yang di pihak lain, orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi karena mau malu, berani menanggung sesuatu yang ada-ada saja begitu, itu terekspos dan diekspos berkali-kali, sehingga apa yang terjadi? Mereka lah yang keluar dan populer dibandingkan orang-orang yang berkualitas tadi. Ya, saya nggak perlu sampaikan lah. Banyak sekali contoh kok yang memperlihatkan hal itu. Saya sendiri sampai berpikir, loh kok ini jadi populer, ini kok menjadi disebut-sebut kemana pergi oleh berbagai orang. Sementara banyak sekali orang pintar di sekitar kita, banyak sekali orang yang tawadu di sekitar kita, yang justru tidak diidolakan. Disebabkan karena apa? Expose berlebihan. Makanya Bapak Ibu, salah satu upaya paling baik untuk mencegah transmisi negatif dari role model itu adalah dengan membatasi expose. Saya pernah bertanya kepada KPI, Komisi Penyiaran Indonesia itu, Pak, bagaimana kalau misalnya KPI membatasi penayangan koruptor yang cengar-cengir di depan kantor KPK itu? Udah biarin aja gitu, nggak usah diekspos, nggak usah diekspos macam-macam seperti itu. Ya, nanti biar dia dihukum, udah ketahuan hukumannya sudah selesai. Gitu. Nggak usah terlalu pemberitaannya terlalu bombastis. Nah, itulah yang membuat orang menjadi salah arah. Oh iya, ternyata berbuat salah itu biasa. Ternyata berbuat salah itu konsekuensinya tidak terlalu berat. Nah, itu yang saya lihat. Jadi, bagaimana kita bisa mengarahkan idola mahasiswa kepada seseorang yang pantas? Eksposlah orang yang pantas itu berkali-kali kepada mahasiswa. Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Kita omongkan, kita share story tentang jalan hidup dia,
bagaimana dia bisa pintar, bisa sukses dan sebagainya, dan itulah yang akan membuat berimbang nanti. Ya, nah itu apa? Oke, kemudian saya langsung aja Pak Razi ya, nggak apa-apa ya? Langsung ngomong ya, Bu Anet Pak. Ya, Kemudian silakan. ada dari Bu Anet, sejauh mana Ya. tanggung jawab kita sebagai tenaga edukatif untuk mengarahkan pemilihan role model? Oh iya Bu, kita memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk adik-adik mahasiswa kita. Luar biasa besar. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita yang harus merubah diri kita sendiri dulu. Kita ini kan orang tua mahasiswa di kampus. Kita adalah orang tua mahasiswa di kampus. Orang tua mereka adalah orang tua di rumah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya mahasiswa kita ingin menjadikan mahasiswa itu mengarah ke role model yang positif, kita terlebih dahulu yang harus memiliki hal-hal yang positif itu. Kita memiliki karakter positif, kita memiliki personality positif, dan sebagainya, sehingga mahasiswa bisa tahu, oh iya, sama bapak itu nyaman, sama ibu ini nyaman, sama ibu ini saya bisa mengadu, sama bapak ini saya bisa ngomong, curhat, seperti itu. Sekarang kan situasinya adalah mahasiswa begitu sebenarnya ada yang ingin disampaikan, mereka tidak berani curhat atau tidak mau curhat. Disebabkan karena apa? Bukan mereka saja, tapi juga mungkin terkadang mereka tidak percaya dengan kita, dengan dosennya sendiri. Nah, jadi tanggung jawab kita sangat besar, saya bilang, dan itu tanggung jawab moral yang terbesar. Kalau saya bilang seperti ini, dosen itu bukan hanya pengajar, tapi juga pendidik. Nah, pendidiknya itulah yang berkaitan dengan menetapkan panutan. Baik. Baik, Pak Hafiz. Oke. Luar biasa nih Pak Hafiz. Ini memang terkait dengan role model ini bisa panjang cerita ini Pak Hafiz. Cuman karena waktu juga yang membatasi kita. Ya, artinya memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama juga, baik kita selaku tenaga pendidik, baik juga mungkin di keluarga selaku orang tua. Untuknya tentu kita tadi dalam tanda kutip tadi saya selalu ada kata-kata membatasi expose yang negatif, kemudian memilih menselektif apa saluran-saluran yang negatif tentunya, dan memberi edukatif yang tentunya yang positif untuk anak didik kita dan terutama anak-anak kita juga. Baik, mungkin ada closing statement mungkin Pak Hafiz untuk menutup ini kita. Baik Bapak Ibu. Terima kasih. Closing statement-nya, saya salah satu masalah yang kita alami sekarang di bangsa kita adalah karena kita semakin lama semakin memiliki panutan yang makin sedikit. Semakin lama semakin sedikit. Sederhana saja. Kita berbicara, lihatlah Buya Hamka, lihatlah Pak Natsir, lihatlah tokoh-tokoh kita zaman dulu. Kenapa ungkapan itu muncul? Disebabkan karena kefrustasian kita tidak ada panutan saat ini yang setara dengan beliau. Dan itu cukup menyedihkan. Sekarang bagaimana caranya supaya kita mencari atau mengidentifikasi role model panutan yang mirip-mirip seperti itu, mendekati seperti itu, dan di sanalah kita akan memperkenalkan mereka, dan kemudian kita juga bisa meniru karakter mereka, melihat karakter mereka, dan menyaring apa yang mereka miliki secara positif. Saya tetap mengidamkan bahwa suatu saat akan ada Buya Hamka, akan ada Muhammad Hatta, atau akan ada berbagai Pak Natsir muda di masa depan yang akan membawa dampak positif dari pembentukan psikologis kita bersama. Insya Allah itu saya tetap optimis, dan kita bersama harus optimis, karena tanpa itu kita akan kehilangan figur siapa yang akan kita jadikan pedoman dan panutan di masa depan kelak.
Demikian Pak Razi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Hafiz atas statement-nya. Semoga memang terwujud apa yang kita cita-citakan. Ada role model nantinya yang muncul ke depannya, itu role model yang tentunya menjadi panutan untuk tentunya umat Islam tentunya dan pada umumnya, dan terutama pada anak didik kita pada khususnya. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas waktunya, kepada kasih, Bapak Ibu Pak Razi. semuanya, Bu Asni tadi yang menanyakan, Bu Asniati, kemudian Bu Anet yang sudah bertanya pada sore hari ini, terima kasih, dan yang mendengarkan pada sore hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Hafiz ini sangat menarik, dan tentu jangan sampai di sini saja, kita share nanti, insya Allah nanti tayangan kita sudah di-record oleh Pak Edward, nanti akan ditayang juga di YouTube kita, dan kita bisa menyaksikan kembali apa yang disampaikan oleh Pak Hafiz. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undur diri, insya Allah kita ketemu lagi esok hari di jam yang sama, tentu dengan materi yang tidak kalah menarik juga. Dari Malaysia besok, Bu Endah. Insya Allah besok dari Malaysia ya, Bu Endah. Oke. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas waktunya. Terima kasih Pak Razi, terima kasih Bapak Ibu Ya. sekalian, adik-adik mahasiswa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak Asif. Terima kasih Pak Iya, Hafiz. Iya Bu As, Pak Edward. Ya, sama-sama, mudah-mudahan lancar terus. Amin. Ya. Insyaallah. Selamat berbuka Bapak Ibu semua, Pak Hafiz Berbuka, juga. Bapak Ibu, Sama. adik-adik mahasiswa. Semoga sehat selalu. Ya. Amin. Amin. Insyaallah. Sehat selalu. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita akan berbuka, saya close. Terima kasih Pak Ibu. Si Pak Id. Ya, sama Bu. Baik. Ya.